Ya, jadi seperti itu ya. Baik, itu adalah etika berbicara yang kedua. Dan yang ketiga adalah etika berbicara itu bercandanya itu berlebihan. Ya, etika bicara yang tidak etis itu adalah bercandanya secara berlebihan, apalagi sampai nyinggung fisik, nyinggung ekonomi keluarga yang mungkin lagi carut marut, ya, nyindir ya. Mungkin bagi yang lain itu lucu dan tertawa, tapi bagi objeknya malah terluka. Maka ini harus hati-hati ya. Bercanda itu ya pada dasarnya dibolehkan, karena Rasulullah SAW kalau bermajelis beliaulah yang paling banyak tersenyum, ya, karena memang suka bercanda. Cuman bercandanya itu ya tidak berlebihan. Itu. Jadi jangan bercanda ya berlebihan. Bercanda juga ada rambu-rambunya. Jangan bohong ya, karena banyak sekali candaan-candaan itu yang nadanya bohong. Ya, nadanya bohong ini sering sekali kita lihat ya di media televisi, stand up comedy dan lain sebagainya. Di kehidupan kita sehari-hari itu juga seperti itu. Ya, bercandanya itu bercanda yang bohong. Ya, ini baru nomor 2. Baik, itu adalah gaya bicara yang tidak etis. Ya. Tidak santun ya, tidak santun dalam berbicara. Nah, itu poin nomor 2 yang bisa menjadi virus ukhuwah. Insyaallah nanti setelah sholat isya kita lanjut lagi ya, yang ke 3 sampai ke 8 ya. Tapi nanti disingkat saja. Monggo. Tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ya, jemaah Masjid Ibnu Katsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali dalam satu majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini tanpa ada kekurangan apapun. Allah karuniakan kepada kita berbagai macam nikmat yang tak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung yang kita harapkan perjumpaannya, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dipisahkan di dunia ini, kita berharap agar di akhirat kelak kita tak lagi dipisahkan dari beliau. Masyaallah sini rahimakumullah, kita mulai saja kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah tahu temanya tentang apa?
tentang virus, ya. Bukan virus COVID, ya. Di sini adalah virus ukhuwah. Virus ukhuwah. Virus itu, ya, persepsinya sudah negatif, ya. Ya, namanya virus. Karena virus yang ditemukan itu rata-rata mengandung penyakit yang penyebarannya cukup cepat. Itu virus, ya. Penyebarannya cukup cepat. Sedangkan sekarang, ya, sifat-sifat kevirusan itu namanya viral, ya. Nah, tapi viral ini tidak selalu negatif, ya, sifat-sifat kevirusan ini. Karena ada juga yang viral tapi itu mengandung dampak yang positif, ya. Jadi virus rata-rata hampir semuanya negatif, tapi kalau viral tidak selalu. Ya, itu sedikit tentang virus, ya. Virus itu adalah makhluk yang paling kecil, ya, makhluk Allah yang ini kita sebut dengan makhluk hidup, ya. Makhluk hidup yang paling kecil yang ada di dunia itu adalah virus. Bukan atom. Kalau atom makhluk Allah, tapi kita tidak menyebutnya makhluk hidup walaupun sebenarnya hidup, ya. Kalau secara agama, ya, secara Islami, semua yang diciptakan Allah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia, termasuk tembok, ya, termasuk tanah. Tapi kalau dari sisi sains duniawi, maka itu tidak kita sebut dengan hidup, ya, tapi mati. Yang namanya hidup itu ada secara biologis, itu ada ciri-cirinya, ya. Ada yang berkembang, reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, virus ini makhluk hidup secara saintis juga, ya. Virus ukurannya paling kecil dan memang unik, ya. Ketika dia dapat serangan, dia mengkristal. Kalau serangannya sudah berlalu, dia kembali aktif. Saat kristal seperti mati, tapi ketika sudah tidak membentuk kristal seperti hidup lagi. Makanya virus itu susah untuk dimatikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperlambat, gitu, ya. Nah, itu sedikit virus. Nah, tapi virus yang kita sebut di sini bukanlah virus penyakit secara fisik, ya, tapi virus yang kita sebut di sini adalah virus ukhuwah, ya. Virus ukhuwah itu akar katanya sama dari kata ikhwan, akhwat, ya, akhi, begitu, ya. Jadi itu artinya adalah saudara. Ukhuwah adalah persaudaraan. Virus-virus persaudaraan. Jadi segala sesuatu yang terjadi, ya, antara dua atau lebih manusia yang bersaudara itu ada namanya penyakit-penyakitnya, ya. Ada penyakit-penyakitnya, ada virus-virusnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi persaudaraan itu sangat-sangat penting, ya. Persaudaraan itu sangat-sangat penting untuk bisa dirajut dan juga dipertahankan, ya. Karena di dalam surat Hud, persaudaraan, persatuan itu adalah salah satu tujuan kita dihidupkan di dunia. Kita tahunya tujuan hidup itu apa? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu tujuan benar. Tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi masih ada tujuan-tujuan lain, ya. Salah satunya adalah ketika kita berbeda, ya, diharapkan atau diperintahkan kita untuk bersatu di atas perbedaan itu, ya, bersaudara tanpa merusak persaudaraan, ya. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau saja Allah berkehendak, bisa saja dijadikan umat ini umat yang satu, tapi mereka senantiasa mukhtalifin, senantiasa berselisih paham,
beda pendapat, pokoknya berbeda aja, maunya beda dari yang lain. Ya. Tapi illa marrahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang memang mau dapat rahmatnya Allah, dia nggak suka berbeda. Kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, dia mencari mana yang menjadi persatuan di antara kita, sehingga persaudaraan kita terjaga. Ya. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Walidzalika khalaqahum, untuk yang demikian itulah mereka diciptakan. Jadi penting sekali, karena memang ini salah satu tujuan penciptanya, ya, agar kita itu saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Kalau kita tidak bersaudara, ya, kita tidak mendahulukan saudara kita, kita sangat-sangat mudah sekali dihancur leburkan oleh musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam. Itulah makanya kenapa terjadi yang sekarang ini di Palestina. Banyak orang berkata, ya, di Palestina itu dulu pernah kok digempur bareng-bareng, digempur Lebanon, menggempur Mesir, menggempur, ya, dulu ya Palestina menggempur daerah-daerah sekitaran itu, dunia Arab, Arab Saudi juga ikut ikutan menggempur. Tapi Israel berjaya, kalah sama Israel sendirian, tentu dibantu dengan Amerika, ya, kalah. Kenapa bisa begitu? Ya, mereka memang sama-sama menggempur, Mas, tapi mereka belum bersatu, sehingga tidak terorganisir pertempuran itu. Belum bersatu mereka. Mereka mungkin menyerang itu karena ada kepentingan-kepentingan pribadi. Kalau mereka berada dalam satu komando, insya Allah selesai itu, ya, saat pada penggempuran pertama. Tapi karena mereka menyerang sporadis, tidak terstruktur, tidak terorganisir, makanya, ya, walaupun diserang rame-rame, tetap saja Israel yang menang. Karena Israel saat itu, walaupun mereka memiliki perbedaan di antara mereka menyingkirkan perbedaan-perbedaan itu demi apa? Demi satu tujuan yang sama, untuk bisa tinggal menguasai Palestina. Itu bedanya. Jangan sangka mereka itu bersatu, benar-benar bersatu. Enggak, mereka tuh punya berpecah belah juga di dalamnya. Nah, cuman perpecahan mereka itu bisa disingkirkan demi satu tujuan mereka, yaitu menguasai Palestina. Ya. Itulah kalau kita nggak bersatu tuh luar biasa susahnya tuh kayak gitu. Ya, kalau kita tidak bersatu. Maka persatuan, persaudaraan itu sangat-sangat penting dalam Islam, ya, sangat-sangat penting dan sangat-sangat indah. Ya, oleh karena itu sebanyak-banyak kita mencari, ya, persaudaraan dengan orang lain, ya, dan setelah itu kita rajut dengan baik persaudaraan tersebut, jangan sampai rusak, ya, jangan sampai rusak. Dan tidaklah seseorang itu bisa bersaudara, ya, melainkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu semua adalah karena Allah. Karena Allah memberikan rasa cintanya kepada kita, sehingga timbul cinta di antara kita, sehingga kita bisa saling mencinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa cinta itu mahal sekali, karena itu tidak bisa didapatkan kecuali Allah yang sudah berikan. Dalam surat Al-Anfal disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma dirimu dengan pertolongannya dan orang-orang mukmin, dan Dia yang mempersatukan hati mereka.
walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Jadi hati mereka, hati di antara orang beriman disatukan karena Allah Subhanahu wa taala. Gak akan bisa kita ada orang kita ingin bersatu dengan dia, saling mencinta ya. Sulit sekali kalau berdasarkan selain Allah. Tidak benar-benar bersatu. Ya. Di Jepang itu ada sewa menyewa teman. Ada penyewa teman saja disewa. Berarti persaudaraan mereka itu berdasarkan uang. Maka hubungan mereka hanya sebatas uang, kontrak saja. Jadi teman saja dikontrak. Ya, ini luar biasa menyedihkan sebenarnya. Nah, kita bisa hadir di sini, panjenengan bisa hadir di sini, itu tidak lain karena berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita, yaitu nikmat persaudaraan. Maka jangan sampai ya nikmat persaudaraan ini itu tercerai-berai. Jangan sampai. Luar biasa keutamaan bersaudara ya. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Al-taqa'ul Islam al-walatu fillah." Tali Islam yang paling kuat adalah wala, al-walatu fillah ya. Wala atau loyal, setia ya. Fillah karena Allah. Wal mu'adatu billah, memusuhi karena Allah. Wal hubbu billah, cinta karena Allah. Wal bughdu billahi azza wa jalla, dan bencinya pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tali Islam yang paling kuat. Ya, begitu juga disebutkan di suatu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur. Orang-orang yang saling mencinta karena keagunganku akan diberikan kepadanya mimbar dari cahaya. Ya'bituhumun nabiyuna wasyuhada, yang dicemburui oleh para nabi dan syuhada. Ya. Jadi kalau ada orang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan mimbar dari cahaya, dan nabi saja iri gitu ya, tanda kutip, cemburu. Itu cemburunya bukan cemburu dalam hal negatif ya. Ghibthah ini juga sering ditafsirkan dengan hasad yang baik. Ya, hasad yang baik. Dulu pernah kita bahas ya, hasad itu tidak diperbolehkan kecuali dua, yaitu orang yang diberikan harta yang banyak lalu dihabiskan ya di jalan Allah, lalu orang yang diberikan ilmu dia ajarkan. Nah, kita hasad itu boleh, tapi hasad dalam hal ini bukan hasad yang negatif. Nah, itu disebut dengan ghibthah ya, itu disebut dengan ghibthah. Inilah utamanya kita menjalin persaudaraan ya, menjalin persaudaraan di antara sesama umat Islam. Akan tetapi ya, walaupun kita sudah bersatu, virus-virus itu kadang muncul ya, sehingga membuat retak persaudaraan di antara kita ya. Saudara-saudara kita itu bukan hanya yang ada di masjid ini ya, kawan karib kita atau kerabat kita itu juga adalah saudara kita. Selama mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara kita. Maka kita jalin, kita kuatkan ukhuwahnya, saling menasihati sehingga keimanannya menjadi semakin baik ya, dan persaudaraannya juga semakin erat. Nah, persaudaraan ini ya, itu jangan sampai dihancurkan dengan virus-virus ukhuwah ya. Ini dalam buku ini disebutkan banyak sekali virus ukhuwahnya ya, sampai 21. Tapi
Saya yakin kalau diikutkan semua itu seharian mungkin baru selesai. Oleh karena itu saya ambil 8 saja, semoga yang 8 ini bisa mewakili. Baik, apa itu virus yang pertama? Virus yang pertama adalah tamak akan kenikmatan dunia. Loh, kok apa hubungannya tamak dengan apa? Virus ukhuwah, merusak hubungan. Ya. Ini ada satu kisah. Ini ada 2 orang. Ini kisah nyata ini. 2 orang, tapi walaupun ini niatnya karena tamak atau tidak saya wallahu alam ya. Tapi sepertinya sih untuk ke sana bisa. 2 orang dia ngaji bareng. Ya. Dia ngaji bareng dalam satu halaqah zikir ya kan. Lalu sudah memahami lah kehidupan masing-masing bersahabat ya. Si ini punya jualan A, ini punya jualan B. Nah, si fulan yang jualan A ini namanya X, yang fulan jualan B ini namanya Y. Ini kalau dibilang X ini matematika banget ya. Apa disebutkan saja nama samarannya. Misalnya yang A ini nama G. Jadi si Usman lah ya, anggap si Usman sama si Yanto. Si Usman ini jualannya nanas, ya, beling ya. Lalu si Yanto ini jualan baju, ya. Si Yanto jualan baju, ya. Mereka ini bersahabat, ya, sering ngaji bareng. Ya. Lalu tiba-tiba si Yanto ini ingin mengekspansi bisnisnya. Tapi masalahnya ya, bisnis yang dia ekspansi bukan pakaian tapi juga nanas. Yang ini lebih maju pikirannya ya. Dia jualannya di sosial media ya. Hingga akhirnya apa? Menghancurkan pasarnya si Usman gitu. Ya. Kenapa? Karena ternyata pelanggannya si Usman ini ya melihat ya, pelanggan di situ melihat ke si Yanto dan akhirnya beralih ke Yanto, gitu. Nah ini ya mohon maaf ya wallahualam ya apakah ini karena tamak atau bukan. Tapi seandainya si Yanto ini karena tamak, orang tamak, akhirnya persaudaraan di antara keduanya menjadi rusak. Ya, maka asyhadu muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini ya, ini harus menjadi perhatian utama. Jangan karena kita ingin dunia lebih ya, kita menghancurkan persahabatan. Ya lebih parahnya lagi ya, kalau misalnya ini contohnya nih beda lagi ya. Si A misalkan ya tiba-tiba seiring dengan berjalannya waktu misalnya ekonominya jadi lebih bagus daripada si B. Padahal kemarin si B lebih bagus ekonominya. Akhirnya apa? Timbul yang namanya ya dengki ya, ingin merebut harta yang ada di A. Nah ini seperti ini bisa menghancurkan hubungan persaudaraan. Padahal dalam hal masalah harta ya kita berusaha sewajarnya saja. Ya, berusaha sewajarnya saja, tidak perlu kita menginjak orang lain untuk bisa naik ke puncak kesuksesan ya. Tidak perlu menginjak orang lain. Kita harus berzuhud ya. Zuhud itu apa sih? Ya. Zuhud itu bukan berarti miskin ya. Zuhud itu dia mampu kaya atau dia kaya tapi tidak tetap sederhana ya. Dia tidak silau dengan orang lain dari sisi duniawi. Itu zuhud. Tidak silau dengan duniawi dia. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Berzuhudlah dari kenikmatan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas.
berzuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya mereka mencintai. Ya, intinya ya. Intinya kita zuhud. Jangan tamak. Berarti tamak kebalikan dari zuhud. Siapa yang tamak, siapa yang serakah, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Itu. Bahkan dia kehilangan saudaranya. Kalau saudara sudah hilang, itu bencana yang luar biasa. Memutus tali silaturahim itu ya, memutus tali silaturahim ya, maka itu sama saja memutus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tamak ya. Kalau karena tamak kita jadinya bermusuhan, berselisih ya dengan saudara kita, maka itu tandanya cinta terhadap saudara kita itu sudah hilang gitu. Nah, itu adalah yang pertama, tamak. Oleh karena itu obatnya ya zuhud, kebalikannya. Yang kedua, nah ini yang kedua. Yang kedua adalah, ini sangat penting sekali, tidak santun dalam berbicara. Tidak santun dalam berbicara. Maksudnya tidak santun itu bagaimana? Ya, kalau dia berbicara itu menyakiti. Ya, berbicara itu menyakiti. Dan gaya bicaranya juga menyakiti. Ngomong ya ngomong aja gitu. Enggak pakai, kalau bahasa Jakarta, enggak dikokang dulu, enggak dipikir-pikir dulu. Ngablak saja gitu. Ya, enggak dipikir-pikir dulu. Nah, ini bisa menghancurkan persaudaraan. Ada yang pernah seperti ini, insya Allah enggak ya. Jadi kita lebih baik ya, lebih baik banyak berpikir baru sedikit bicara daripada setelah bicara baru banyak berpikir. Jangan dibalik. Sering-sering kita berpikir baru berbicara. Jangan setelah bicara baru berpikir. Sebab kalau bicara dulu bat baru dipikir, isinya paling dosa dan penyesalan. Ya. Maka segembira apapun kita, sesedih apapun kita, sekecewa apapun kita ketika ingin lontarkan dari lidah itu dipikir dulu. Nanti kira-kira apa yang terjadi kalau saya mengatakan ini? Nanti apa yang terjadi kalau kita mengatakan ini? Dipikir baik-baik. Kalau setidaknya, sekiranya ya tidak terjadi sesuatu yang buruk, maka bahkan terjadi sesuatu yang lebih baik, maka baru kita berbicara. Ya. Nah, contoh gaya berbicara yang tidak etis setidaknya ada 5 ya, mari kita lihat. Yang 3 saja lah yang saya sampaikan. Pertama adalah berbicara dengan nada yang suaranya tinggi atau menggunakan kata-kata yang kasar. Ini suara saya tinggi nggak kalau kayak gini? Kan mic-nya kenceng ini, kedengeran sampai rumah saya ya. Ini kalau begini namanya suaranya tinggi nggak? Hah? Suaranya tinggi nggak? Perhatikan suaranya tinggi dengan suaranya besar. Ya. Ini sahabat ya pernah ya ketika turun ayat surat Luqman ya, surat Luqman ayat ke-19 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqul min sawtik ya, lunakkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai ya, hamir. Sudah pernah dengar suara keledai? Makanya disebut dengan ringkikan. Kenapa dibilang ringkik? Karena tinggi. Yang dimaksud tinggi di sini bukan besar suaranya, tapi frekuensinya tinggi. Gitu ya. Tapi ini juga bisa diartikan orang yang kelihatan kalau misalkan orang lagi marah, yang orang sedang emosi, itu suaranya tinggi. Ya. Nah, jadi ini harus dihindari, ya. Apalagi ketika kita berbicara dengan saudara kita sendiri. Bicara dengan saudara kita itu jangan
jangan teriak-teriak tinggi nadanya. Ya. Apalagi ya namanya lagi emosi kadang-kadang seperti itu. Nah, maka harus baik-baik itu kita. Sekali lagi pikir dulu, lagi emosi, lagi sedih, lagi apa, pikir dulu kalau mau mengeluarkan kata-kata. Yang kira-kira nanti terjadinya apa? Gitu ya. Ada yang ngancem-ngancem dulu ya. Saya pernah diancam. Emosi sih bisa aja sih balas ngancem gitu ya. Cuma saya pikir lagi, ini kalau balas ngancem pasti nanti terjadi keributan. Ya, saya sih bisa handle, maksudnya bisa tantangin gitu bisa gitu kan. Backingan saya juga ada gitu kan. Cuma buat apa sih gitu kan? Akhirnya ya udah ngalah aja. Ya coba saya dulu. Ya udah saya ngalah saja. Nah akhirnya ya banyak-banyaklah kita berpikir sebelum berbicara, dan ketika berbicara pun juga jangan terlalu tinggi suaranya. Nadanya jangan terlalu tinggi. Tapi kalau seperti ini sebenarnya nadanya rendah, cuman suaranya besar gitu ya, begitu saja. Karena siapa yang lembut tutur katanya, ya niscaya manusia akan suka dengannya. Ya, jadi begitu. Ya, sama Muslim itu kita saling berlemah lembut ya. Tapi kalau sama orang-orang yang kafir, ya maka kita harus tegas. Wabil khususnya masalah akidah, gitu. Nah, ini adalah ya yang pertama mengenai contoh gaya bicara yang tidak etis. Yang kedua adalah tidak mendengar sarannya, enggan menatapnya ketika berbicara atau memberi salam, tidak menghargai keberadaannya. Itu sangat-sangat tidak menghargai. Ya, ketika dia misalkan dalam suatu majelis ya ingin mengusulkan, tapi sarannya nggak didengarkan. Ya, dia ngomong tapi mungkin dia sambil lihat HP. Ini sering sekali nih. Mungkin kita semua kena nih. Mungkin, ya. Kita main HP, diajak ngobrol atau dikasih saran, ya, tapi kita masih saja fokus dengan HP. Padahal Nabi kalau ada sahabat atau orang lain berbicara kepada beliau, berhenti nih, ya, mendengarkan dengan seksama. Yang nengok itu bukan wajahnya saja, tapi badannya pun diputar. Benar-benar dihadapkan kepada orang yang berbicara, itu luar biasa. Ya, istilahnya sangat-sangat menghargai orang yang berbicara dan tidak dipotong sampai dia tuntas mengatakan. Sayangnya sekarang etika seperti ini tidak diperlihatkan, khususnya televisi ketika ada acara-acara debat dan sebagainya. Moderatornya pun juga suka motong pembicaraan orang. Saya sih waktu itu sih cukup menikmati ya diskusi televisi dulu ya. Tapi ketika moderatornya belum selesai ngomong dipotong, belum selesai ngomong dipotong, males ini. Ya, orang belum selesai ngomong sudah dipotong, ditanya yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini sangat-sangat tidak etis. Pasti kalau ada orang yang sarannya tidak didengar, ya, ketika berbicara tidak menatapnya, ya, tidak mendengarkannya, fokus dengan yang lain, pasti ada perasaan terluka sedikit atau banyak dalam hatinya. Siapa yang sudah pernah mengalami ini nih? Ketika bicara tapi tidak didengarkan, ya, tidak didengar. Mungkin kita semua sudah pernah menjadi korbannya, ya. Dan mungkin kita semua mengorbankan saudara kita juga, gitu. Jadi korban dan jadi pelaku, ya. Karena itu ya itu penting sekali ya. Ya tadi katanya enggan menatapnya ketika berbicara atau enggak mau ngasih salam, ya. Ini sama saja tidak menghargai. Nah, Rasulullah SAW walaupun
berbicara dengan orang musyrik itu tidak berhenti, tidak memotong pembicaraannya, walaupun kepada orang yang musyrik.